Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru hebat senusantara, kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dari rumah yang saat ini bertemu dengan channel Suci Imbarwati yang akan menyampaikan materi kelas 1 sekolah dasar, tema 1 tentang diriku dan subtema 3 tentang aku merawat tubuhku. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi putra-putri tercinta menuju ke kegiatan pembelajaran di rumah. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang meskipun belajar online, juga putra-putri belajar dari rumah dengan kesibukan yang luar biasa, tapi kita masih tetap semangat untuk memberikan pelajaran yang terbaik untuk putra-putri tercinta. Mari kita buka materi tentang diriku. Nah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, ini adalah materi aku merawat tubuhku, di mana subtema 3 pada tema 1 ini akan membahas bagaimana cara-cara yang baik untuk belajar. Anak-anakku yang tercinta, ini adalah materi yang bisa kalian pelajari nanti ketika kalian sampai pada titik di sub 3, ya, subtema 3 ini. Baik, anak-anak yang tercinta, kita mulai saja untuk pembelajaran yang pertama. Ini ada melukis dengan jari atau disebut finger painting, ya. Ini ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Ini di layar monitor kita, lihat. Ada beberapa yang kita butuhkan. Bahan yang kita butuhkan apa saja, anak-anak ini ya? Ada cat air. Oke. Di sini cat air bisa menggunakan warna-warna yang kalian sukai tentunya. Warna setiap anak tidak sama. Anak yang satu dengan anak yang lain tentunya mempunyai perbedaan. Ada yang suka warna hijau, ada juga yang suka warna merah. Nah, sekarang kalian apa yang kalian sukai? Di sini kita siapkan ada 4 wadah kecil dengan menggunakan warna-warna yang berbeda tentunya. Cat air, Adik udah tahu ya, cat air ya. Bisa kita dapatkan di toko, biasanya di toko-toko yang menjual ATK, alat tulis itu ada. Jadi nanti kalau semisal kita praktekkan tentang melukis dengan jari atau finger painting ini, anak-anak bisa membeli sendiri atau mungkin Bapak dan Ibu guru menyiapkan di sekolah. Atau bisa juga menggunakan bahan alam. Jadi bisa menggunakan warna-warna alam. Semisal warna kuning, kita bisa menggunakan warna kunyit. Kemudian untuk warna merah buah naga, kita bisa menggunakan warna buah naga. Dan kita masukkan di dalam tepung aci yang kita buat dengan menggunakan air panas. Ini kita membuat cat air dengan menggunakan warna alam. Langkah berikutnya setelah kita menyiapkan cat air, anak-anak, ada kemudian kita mengambil cat warna tersebut dengan menggunakan ujung jari. Dengan menggunakan apa? Ujung jari. Jadi bukan telapak tangan ya, pakai ujung jari. Nah, ujung jari yang biasa kita gunakan biasanya adalah jari telunjuk. Nah, kemarin pada pembelajaran yang lalu, Bu Cik sudah jelaskan bahwa jari-jari kita itu lima-limanya punya nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya jari jempol atau ibu jari. Ada juga yang namanya jari telunjuk. Ada juga yang namanya jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Untuk finger painting ini kebanyakan kita akan menggunakan jari telunjuk. Ya. Kalian tahu kenapa menggunakan jari telunjuk? Karena jari yang paling mudah untuk digunakan adalah jari telunjuk. Tentunya
menggunakan jari telunjuk kanan supaya mudah kalian membuat gambar di atas kertas. Tapi jangan khawatir, bila mana ada teman-teman kita yang tangan kanannya biasa menulis menggunakan tangan kiri misalnya, atau kita sebut dengan kidal, juga tidak masalah. Jadi bisa juga menggunakan jari telunjuk tangan kiri. Oke, langkah ketiga lanjut. Nah, ini kita sudah menyiapkan kertas putih. Di depannya ada cat air yang warna-warni seperti tadi. Maka mulailah jari-jari kita membuat gambar-gambar di atasnya dengan menggunakan ujung-ujung jari. Siap? Di sini kita akan membuat gambar bunga matahari ya. Ini. Tapi itu pakai jari tengah, Bu Ci. Kenapa jarinya berbeda-beda? Supaya warna yang kita pakai tidak tercampur. Tidak tercampur. Oke. Nanti akan ada tugas dari Bu Guru. Di rumah kalian bisa membuat gambar dengan menggunakan finger painting. Jadi kalian bisa menyiapkan cat air dan cukup dengan menggunakan kertas gambar warna putih itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup cat air saja dengan beberapa warna. Semisal kita membuat pohon atau bunga, maka perbanyaklah warna hijau, coklat juga bisa, merah sebagai bunganya dan lain sebagainya. Jadi nanti anak-anak berkreasi ya dengan itu ya. Untuk pembelajaran subtema 3 akan ada tugas karya. Jadi ini nanti ada tugas karya. Karya ini nanti dikerjakan oleh anak-anak tentunya didampingi orang tua. Bukan dibuatkan ya, tapi didampingi orang tua. Sebab nanti kalau dibuatkan, kalian tidak akan bisa pintar sendiri ya. Jadi diingat. Lanjut. Oke. Untuk slide kedua. Nah, slide kedua kita lihat. Aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah. Jadi, aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah. Tubuh siapa? Ya, tubuh kalian ini. Jadi, harus dijaga. Selama menjaga kebersihan tubuh, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Apa saja ya? Yuk dilihat. Ya, setelah melukis dengan jari atau finger painting, kalian harus mencuci tangan sampai bersih. Biasanya kalau adik cuci tangan pakai apa? Iya, pakai sabun, betul. Jadi anak-anak kalau cuci tangan habis main baru datang dari mana saja harus cuci tangan pakai sabun. Apalagi sekarang setelah kita kegiatan melukis dengan jari. Pasti jari-jari kalian kotor semua, iya kan? Nah, maka harus dicuci dengan bersih. Supaya nanti ketika kita pegang buku yang lain, tidak ada warna yang tersisa di ujung-ujung jari kita. Oke, sebaiknya cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun, betul. Kalau masih belum bersih, nanti dicuci berulang-ulang. Dilap yang bersih, insya Allah nanti bersih. Itu tadi kegiatannya. Kemudian menjaga kebersihan tubuh selama di rumah. Jadi kalau di rumah bermain boleh, belajar oke. Tapi tetap harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Ya kebersihan lingkungannya, terutama kebersihan tubuhnya. Jangan sampai karena kalian tidak menjaga kebersihan tubuh, tubuh kita jadi sakit. Oke. Bagaimana cara menulis dengan benar? Ingat bagian tubuh yang kita gunakan pada pembelajaran kemarin. Bagian tubuh yang bisa digunakan untuk menulis apa? Masih ingat ya? Betul. Jadi ada bagian tubuh yang digunakan untuk menulis, yaitu tangan. Biasanya kalau yang kita gunakan untuk menulis adalah tangan kanan. Tapi ada beberapa teman kita yang menulisnya pakai tangan kiri. Karena apa? Karena memang dia disebut kidal ya, atau memang dia menulis dengan tangan kiri. Dia lebih pandai daripada menulis dengan tangan kanan. Apakah itu tidak sopan? Belum tentu ya nak, seperti itu karena
dia memang kesulitan. Jadi ada kesulitan tersendiri yang membuat tangan kanannya tidak selancar menulis ketika dia menggunakan tangan kiri. Jadi kalian tidak boleh mengejek, membuli, atau mengolok-olok teman-teman yang seperti itu. Belum tentu kita juga bisa melakukan itu ya, belum tentu. Jadi anak-anak kita pahami itu. Oke, cara menulis dengan benar bagaimana? Kita lihat. Oke. Nah, kalau kemarin cara membaca dengan benar itu tubuhnya tegak. Ini coba perhatikan. Cara menulis dengan baik pun tubuhnya harus tegak. Tidak boleh membungkuk, tidak boleh sambil tidur, karena nanti punggungnya bisa melengkung. Nah, ini dilihat. Kakinya ke bawah. Jadi tidak ada nulis-nulis pakai kakinya ke atas ya. Nah, ini adalah sikap cara menulis dengan benar. Menulis pun harus di tempat yang terang. Kita coba lihat. Nah, posisi tubuh harus tegak saat menulis. Betul. Nanti dicoba ya, adik kalau menulis sambil tidur-tidur atau menulis sambil apa, dihilangkan. Karena itu akan mempengaruhi dari segi tulisan, punggung, mata kita akan terpengaruh. Kemudian letakkan buku di atas meja. Nah, kalau ada mejanya ya letakkan saja di atas meja. Kenapa? Karena membantu anak-anak tulisannya nanti jadi lebih bagus dan lebih rapi. Jadi pandangan mata ingat pelajaran yang kemarin. Paling tidak berapa senti? 30 senti ya. Ini pelajaran yang kemarin sudah dijelaskan Bu Guru di subtema 2. Sekarang lanjut. Nah, tangan ini lihat tangan, cara memegang pensilnya ya. Pada tutorial bucik yang kemarin tentang penulisan huruf, maka ini berpengaruh sekali terhadap bentuk tulisan kalian. Jadi kalau pegang pensilnya kurang benar, biasanya hasil tulisannya juga kurang bagus. Nih, lihat ya, nanti bisa dipraktekkan cara menulis, cara pegang pensil saat menulis. Nah, ini ada gambarnya. Jadi nanti kalian bisa tiru. Dan bisa dibuka lagi tutorial bucik tentang penulisan huruf mulai A sampai Z. Caranya dengan bentuk standarisasi ukurannya. Jadi nanti tulisan kalian akan maksimal. Lebih indah dan lebih baik. Oke. Pegang pensil ya nak ya, karena itu adalah kunci utama kesuksesan. Yang kedua, kunci lagi kesuksesan tulisan yang baik, selain pegang pensil yang benar, adalah pensilnya harus runcing. Usahakan gunakan pensil 2B karena ketebalannya sangat baik. Jadi nanti kalau sudah pensilnya runcing, ketebalannya bagus, letak hurufnya tidak salah, nanti pasti kalian akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, hasil yang sangat baik, dan orang tua senang pasti ya. Oke. Bagaimana cara merawat gigi dengan benar? Kemarin sudah diterangkan tentang bentuk-bentuk atau bukan bagian-bagian tubuh manusia ya kemarin ya. Kalau gigi letaknya di mana masih ingat? Iya betul, gigi letaknya ada di dalam mulut kita. Jadi gigi ini mempunyai peranan penting ketika kita sedang mengunyah makanan. Karena kita setiap hari makan menggunakan gigi, maka gigi harus dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Yuk kita lihat. Nah, ini ada gambar apa ya? Iya, betul. Ini adalah ada seorang anak yang sedang menyikat gigi. Nah, menyikat gigi, dulu masih ingat ada Pak Dokter ya yang datang ke sekolah itu memberikan pengarahan, penjelasan, kemudian memberi contoh praktek menggosok gigi yang benar. Jadi ada yang paling depan itu ada ke atas ke bawah, betul ya, ke atas ke bawah. Kenapa? Karena sela-sela gigi ini pasti ada sisa-sisa makanan yang harus dibersihkan.
Kemudian yang ke dalam ini ke dalam. Jadi ke kanan ke kiri. Jadi tidak ke atas ke bawah lagi ya, kanan kiri. Menyamping. Jadi nanti gigi kita akan bersih dan tidak ada sisa-sisa makanan yang terselip di gigi itu. Nah, ini anak laki-laki ini luar biasa. Dia betul-betul memperhatikan cara menggosok giginya ini dengan benar. Sehingga giginya tidak mudah berlubang dan tentunya putih bersih ya. Jadi ketika tersenyum pasti lebih cantik, lebih ganteng ya. Oke. Sikatlah gigimu setelah makan. Nah, setelah makan supaya gigi tetap bersih. Ada yang bertanya kemarin, kan sikat gigi itu kalau habis bangun tidur, mau mandi, boleh. Di sini ditekankan kenapa kok setelah makan, supaya sisa-sisa makanan itu tidak terlalu lama di sela-sela gigi. Sebab kalau terlalu lama di sela-sela gigi, sisa makanan itu akan membusuk dan membentuk bakteri-bakteri yang akhirnya bisa melubangi gigi kalian. Kalau gigi kalian sudah berlubang, biasanya bagaimana rasanya? Enak apa sakit? Iya, sakit. Tentunya sakit ya. Kalau sudah sakit, maka kalian akan pergi ke Pak Dokter Gigi dan dicabut nanti kalau sudah berlubangnya lebar ya. Mau giginya dicabut? Nah, tidak ya. Nah, supaya gigi kita sehat, ingat sikatlah gigimu setelah makan terutama ya, supaya gigi tetap bersih. Coba Bu Cik tanya, alat untuk menggosok gigi. Ada sikat ya, ini ada sikat. Ada pasta gigi atau odol, ya betul. Jadi itu adalah alat-alat yang digunakan ketika kita sedang menggosok gigi. Oke, perhatikan cara menyikatnya ya. Nah, oleskan pasta gigi pada sikat. Ini biasanya kalau kalian mengoleskan, ada yang kebanyakan ya. Jangan, gunakan secukupnya. Karena ada rasa mint di dalamnya. Pedas ya rasanya. Nah, kemudian sikat gigi bagian depan dulu. Dan sebetulnya kumur dulu, dibasahi pakai air ya. Kemudian sikat gigi bagian depan dulu. Nah, jadi kalau bagian depannya kita bersihkan dulu, jangan lupa dalamnya juga ya. Nah, dalamnya juga dibersihin. Kemudian depannya ini naik turun supaya sela-sela gigi ini bersih betul. Yang ketiga, sikat gigi bagian dalam yang atas tadi Bu sudah bilang dalamnya. Jadi yang bagian atas dulu. Sikatnya dibalik ke atas. Nah, dibersihkan betul sampai rajin, sampai betul-betul bersih. Yang keempat, sikat gigi bagian dalam yang bawah. Yang dalam tapi yang bawah. Nah, kalau itu sudah bersih baru ke samping kanan, samping kiri ya. Itu jadi kalau menggosok gigi tidak boleh tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa ya hasilnya kurang bersih. Oke? Kita diulang Bu Ci ya. Oke. Yang pertama, oleskan pasta gigi pada sikat. Nah, oleskan pasta gigi pada sikat. Kemudian sikat gigi bagian depan. Yang ketiga, sikat gigi bagian dalam atas. Yang terakhir, sikat gigi bagian dalam bawah, kemudian samping kanan dan samping kiri. Jadi harus rutin dilakukan setiap hari supaya kita mendapatkan hasil gigi yang bersih dan sehat. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Jadi nanti ada juga kalian akan membuat video ketika gosok gigi ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom kita. Oke. Ya, jadi kemarin kita sudah banyak membuat video ya, video perkenalan, video menyanyi kepala pundak lutut kaki. Kemudian ini nanti bisa jadi kita akan punya tugas membuat video juga tentang cara menggosok gigi. Nah, nanti tentu saja kalian harus bekerja sama dengan orang tua.
Jadi mama yang akan mengambil gambarnya, kalian yang praktek sikat giginya. Setelah dibantu mama, kalian harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya. Lanjut. Oke. Kumur dengan air bersih setelah digosok ya. Sampai bersih. Sampai mulut kita betul-betul terasa ringan. Tidak berat dengan sisa-sisa makanan. Nah, lanjut. Bagaimana aku merawat tubuhku? Nanti kita akan melihat benda-benda yang kita gunakan untuk merawat tubuh kita. Apa saja sih ya? Wow, di sini kok ada lilin ya? Kenapa ada lilin? Lilinnya masih menyala juga? Oh iya, biasanya kalau mama menyalakan lilin, ada banyak kegiatan atau banyak acara. Ada juga yang menyalakan lilin karena ada acara ulang tahun. Tapi ada juga yang menyalakan lilin karena lampunya mati. Nah, jadi ini kita hitung ya. Lilinnya ada berapa? Oh iya, betul. 1, 2, 3, 4. Jadi lilin ini ada 4. Benar apa tidak? Kita lihat ya. Oh, 4 lilin. Betul, yang di samping kanan. Ada 2 lilin. Jadi 4 lilin ini lebih banyak daripada 2 lilin. Jadi kita membandingkan ya. Berarti yang sebelah kiri ada 4 lilin, Bu Ci. Sementara yang kanan ada 2 lilin, Bu Ci. Jadi 4 lilin ini lebih banyak daripada 2 lilin. Ya, jadi kita membandingkannya seperti itu. Yuk, kita membandingkan benda apa lagi ya di bawahnya ya. Yes, ada lampu ya. Ini lampu meja ya, Nak ya, lampu untuk belajar. Jadi samping kiri ada 1 lampu. Samping kanan ada 3 lampu. Apa perbandingannya? Oke, 1 lampu lebih sedikit daripada 3 lampu. Nah, 1 lampu lebih sedikit daripada 3 lampu. Ini cara membandingkan benda. Jadi kalian harus melihat yang paling depan, yang paling kiri, itu bendanya lebih banyak atau lebih sedikit. Hati-hati ya, bisa jadi nanti kalian mempraktekkan juga pakai benda-benda yang di rumah. Misalnya, sebelah kiri sikatnya 2, sebelah kanan sikatnya 3. Berarti 2 sikat lebih sedikit daripada 3 sikat. Itu nanti kalau kalian punya benda-benda di rumah boleh untuk latihan seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya mana yang lebih banyak. Oh ya, 4 sapu tangan dengan 3 sapu tangan. Mana yang lebih banyak? Iya, betul. 4 sapu tangan. Jadi jawabannya 4 sapu tangan lebih banyak daripada 3 sapu tangan. Betul. Lanjut. Oh, ini ada mainan pesawat. Ya, betul. Di samping kiri ada 2 pesawat terbang. Samping kanan ada 1 pesawat terbang. Siapa yang bisa menjawab? Oke, 2 pesawat terbang lebih banyak daripada 1 pesawat terbang. Sip, pinter. Oke, nah. Ada lagi aturan merawat kesehatan gigi dan kulit. Jadi semua hal itu memang harus ada aturannya anak-anak. Tanpa terkecuali. Jadi yang ada aturannya itu tidak cuma kalau kita sekolah ya. Semuanya. Merawat badan kita pun ada aturannya. Jadi nanti kalau anak-anak melakukan segala kegiatan, ingat bahwa semua itu ada aturannya. Oke, kita lihat. Mandi. Nah, kalau mandi itu untuk merawat kesehatan kulit. Mandi yang baik itu pakai apa? Pakai sabun apa pakai odol?
Nah, pakai sabun, pinter. Jadi kalau mau mandi, kita harus bawa apa? Bawa sabun, bawa handuk, bawa sikat, dan bawa pasta gigi. Tentu saja di situ ada air dan gayung yang digunakan untuk mandi. Ya. Jadi mandi ini adalah merawat kesehatan kulit kita. Lanjut. Kalau sikat gigi itu paling sedikit 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam mau tidur. Tapi ketika selesai makan kok kalian merasa di dalam gigi kita itu ada sisa makanan, maka kalian bisa menggosok gigi. Memang yang sebaiknya adalah ketika setelah makan kita membersihkan gigi supaya gigi kita selalu bersih. Oke anak ya, ingat bahwa merawat itu ada aturannya. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kemudian sikat gigi juga 2 kali, paling sedikit 2 kali sehari. Pagi, mandi pagi, sore, mandi sore, dan setelah makan serta sebelum tidur. Itu sangat penting. Karena kalau kita mau tidur, gigi kita masih ada sisa-sisa makanan, selama tidur nanti bakteri akan terbentuk, membusukkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Jadi kalau itu tidak kalian lakukan atau tidak kalian biasakan, maka gigi kita akan rusak karena kuman yang terbentuk dari sisa-sisa makanan itu. Apalagi kalau anak-anak habis makan permen, manis itu sangat cepat merusak gigi kita. Jadi kalau habis makan permen ya, yang manis-manis gitu, sesegera mungkin kalau bisa gosok gigi. Gitu ya, Dek ya. Oke. Bagaimana cara merawat kuku loh? Kuku juga harus dirawat loh. Kuku tempatnya di mana? Kuci tanya. Di jari tangan kita dan di jari kaki kita. Itu perlu perawatan juga. Jadi, tapi perawatannya bagaimana ya? Yuk kita lihat. Nah, kalau panjang harus dipotong. Jadi potonglah kukumu saat sudah panjang agar tetap bersih. Dan ingat juga bahwa di dalam agama itu ya, kuku yang panjang itu tempatnya setan bersembunyi di situ. Nah, kalau dalam dunia kesehatan kita, kuku yang panjang tempatnya kuman bersembunyi. Oke anak-anak mau ndak di dalam ini? Di dalam apa? Di dalam kukunya ada kuman-kumannya. Tentunya tidak ingin ya. Oke. Lanjut. Melukis dengan jari. Nah, tadi sudah dijelaskan Buci. Ada yang namanya finger painting ya. Finger painting ini melukis dengan jari menggunakan bahan dari cat air, kemudian menggunakan juga kertas putih sebagai media untuk menggambar. Oke, kita lihat. Nah, melukis dengan jari dapat menggunakan jiplakan tangan loh, Dek. Kita mencetak tangan ya. Oke, kita mencetak tangan kita. Tangan kita dicetak di atas kertas putih dengan menggunakan jari. Nah, jari tangan kita dicetak ya, pakai pensil ya, pakai pensil. Jadi menggunakan jiplakan tangan, nanti bisa kalian coba itu ya. Di buku gambar atau di buku tulisan juga bisa. Nah, ini setelah menjiplak, hasil jiplakan tadi kamu dapat mewarnai dengan juga menggunakan jari. Itu loh, bagus ya Dek ya. Oke.
Setelah itu nanti kita bisa juga untuk belajar menulis menggunakan jari-jari kita juga, ya. Pada pembelajaran kelima, kita akan mengingat kembali pembelajaran di subtema 2 ada bunyi vokal dan konsonan. Masih ingat? Oke. Vokal mempunyai atau vokal disebut huruf hidup. Itu ada 5. Masih ingat ya? Huruf A, I, U, E, dan O. Jadi kelima huruf itu jangan lupa. Selain kelima huruf itu disebut konsonan. Oke, betul. Pintar sekali ya. Kemudian kita lihat apa sih? Yuk kita baca. Siapa yang pintar membaca ya? Iya, menjaga. Oke. Kebersihan. Jadi lanjut, menjaga kebersihan, pinter. Lingkungan. Tubuh. Nah, menjaga kebersihan lingkungan tubuh. Jadi menjaga kebersihan mana? Menjaga kebersihan lingkungan juga bisa, menjaga kebersihan tubuh juga bisa. Mana huruf konsonan dari kata menjaga? Siapa yang bisa? Iya, E, A, berarti ada 3 huruf konsonan. Huruf vokal. Selain vokal, M, N, J, dan G disebut huruf konsonan. Kita satu-satu ya, kata satu-satu ini kita lihat. Jadi menjaga mempunyai 3 vokal, mempunyai 4 konsonan. Lanjut. Kata kebersihan, yuk dihitung. Yang bunyi-bunyi vokal, E, I, A. Siap? Itu adalah bunyi vokal. Jadi ada I, A. Ada 4. Sementara yang lain adalah konsonan. Huruf K, B, R, S, H, dan N. Jadi itu adalah huruf konsonan. Lanjut. Lingkungan. L, N, G, K, N, G, N. Itu disebut huruf konsonan. Oke. Sedangkan I, U, dan A disebut huruf vokal. Masih ingat ya? Jadi mulai dari perjalanan tema 1 ini dari subtema 1 ke subtema 3 selalu ada huruf vokal dan konsonan. Jadi anak-anak harus memahami benar ya. Huruf vokal yang mana, konsonan yang mana. Oke, lanjut. Kata tubuh mempunyai berapa vokal? Ya, benar. Ada 2 vokal yaitu huruf U dan U. Mempunyai berapa konsonan? Ya, 3. T, B, dan H. Sip, pintar ya. Anak kelas 1 memang sudah pintar ini. Karena anak-anak kelas 1 ini waktu di TK sudah sering ya belajar kayak gini. Sekarang kita tinggal membahas dan memahami serta memperdalam materi. Oke, lafalkan huruf vokal dan konsonan berikut ini. Huruf vokal, ayo bunyi semua. Vokal. A, I, O, E, O. 5 huruf ini harus benar-benar kalian pahami. Jangan sampai salah ya. Karena dasar di kelas 1 ini akan terbawa nanti sampai kalian benar-benar di sekolah yang paling tinggi dimanapun berada. Oke, huruf konsonan. B, M,
N, P, T. Nah, sip. Sekarang kita akan coba untuk mengurutkan sekelompok bilangan ya. Kalau tadi sudah kita bandingkan bilangannya, sekarang kita urutkan. Ya, ini ada buah apel, yang A ada 2. Yang B ada berapa, Dek? 7. Yang C ada 5. Yuk kita urutkan. Urutan jumlah apel dari yang paling banyak. Yang mana paling banyak? B, Bu Ci. Oke, B benar. Kemudian C, Bu Ci. C. Iya, betul. Lanjut. A. Iya, oke. Ya, jadi benar. Urutan jumlah apel dari yang terbanyak. B itu 7. C itu 5. A itu 2. Pintar ya. Lanjut. Urutkan angka dari yang paling kecil ya. Ayo, ini ada angka 6, 8, 10, 9, dan 7. Mana yang paling kecil? Oh iya, yang paling kecil adalah 6. Yang paling kecil adalah 6. Kemudian ada 7, 8, 9, dan 10. Oke. Lanjut. 6, 7, 8, 9, dan oke, 10. Nah, salah satu dari alat indera kita adalah telinga. Nah, telinga ya, Dek ya. Jadi telinga ini juga perlu dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Siapkan sapu tangan bersih. Basahi sapu tangan dengan air. Nah, kemudian setelah dibasahi sapu tangan dengan air, bersihkan telinga secara hati-hati. Tapi Buci pesan, jangan lakukan sendiri. Oke, karena kalian masih kecil, maka mintalah tolong kepada orang tua untuk membersihkan telinga secara hati-hati. Karena telinga ini sangat riskan, adik-adik. Sangat bahaya kalau kalian memasukkan benda-benda ke telinga. Jadi mintalah tolong kepada orang tua. Kalau sudah ditolong, kalian harus mengucapkan terima kasih. Betul. Bagaimana aku merawat kebersihan kuku dan telinga? Tadi sudah diberikan Uci bahwa kalau potong kuku paling enggak itu seminggu sekali. Karena kuku itu kalau seminggu udah panjang. Jadi sebaiknya dipotong seminggu sekali. Kemudian membersihkan telinga setiap hari. Tapi hati-hati ya. Tadi Buci sudah pesan, lakukan itu ketika ada orang tuamu. Jangan melakukan membersihkan telinga dengan sendirinya. Karena perlu kehati-hatian. Oke, lanjut. Yuk kita membandingkan dan mengurutkan bilangan. Tadi sudah dari awal, 7 kurang dari 9. 7 lebih dari 4. 6 lebih dari 2. 5 kurang dari 8. Nah, ini ada beberapa soal. Yuk, kalau 8 lebih dari apa kurang dari 3? Oke, 8 lebih dari 3. Nah, benar. Sekarang 4 dan 5. 4
kurang dari 5. Oke, betul. Nah, sekarang urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Dari yang paling besar ada angka 8, 11, 7, 10, dan 9. Mana yang paling besar, anak-anak? 11, Buci, betul. Jadi 11, kemudian 10, kemudian 9, 8, baru 7. Oke, terima kasih. Nah, betul. Iya, betul. Sebentar ya, ini jawabannya salah. Karena apa? Urutan bilangan dari yang terbesar, bukan dari yang terkecil. Kalau ini jawabannya dari yang terkecil. Nah, jadi anak-anak harus teliti. Siap. Nah, anak-anak, ini adalah materi yang bisa Buci sampaikan kepada kalian tentang tema 1, subtema 3. Jadi sudah ada perkembangan ya. Kemarin vokal dan konsonan ada. Sekarang tentang cara merawat tubuhku. Kemudian tadi tubuh kita yang dirawat apa? Kulit, telinga, oke, kuku. Nah, itu harus hati-hati merawatnya. Gigi. Nah, kemudian untuk pembelajaran matematikanya kita tentang mengurutkan, membandingkan, kemudian di sini ada juga membandingkan lagi dengan kata lebih dari dan kurang dari. Jadi anak-anakku siswa-siswi kelas 1 sekolah dasar, untuk pembelajaran kita pada saat ini Buci akhiri. Semoga apa yang Buci sampaikan pada saat ini nanti bisa kalian pelajari selama kalian belajar di rumah. Bisa jadi kalau sekali didengarkan adik kurang paham, nanti dibuka lagi videonya ya, kemudian dipelajari lagi, didengarkan lagi. Kok kurang paham lagi, nanti didengarkan lagi sampai adik benar-benar paham dengan apa yang dimau di subtema 3 ini. Oke, anak-anakku tercinta, selamat belajar. Meskipun belajar kita dari jauh, Bu Guru di sini, kalian di rumah, tetap kita harus semangat. Karena ilmu itu bisa didapatkan dengan banyak cara. Di antaranya seperti sekarang ini. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa bertemu di kelas kita tercinta, melaksanakan pembelajaran dan tatap muka bersama. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas atensi dan motivasinya kepada anak-anak, juga kepada Bapak dan Ibu yang selalu mendampingi putra-putri. Kami ucapkan terima kasih juga atas semangat dan motivasi kalian untuk putra-putri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di subtema 4 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.